dan sekarang aku akan menjelaskan soal elips K,4. Di sini ada soal, yaitu jika diketahui persamaan elips X min 3 kuadrat per 16 ditambah Y min 2 kuadrat per 9 sama dengan 1, maka panjang 4 kali sumbu mayor ditambah 2 kali sumbu minor adalah. Oke, yang pertama, untuk mencari sumbu mayor dan sumbu minor, kita perlu mencari A dan B. Di sini A kuadratnya adalah 16, yang berarti A-nya itu adalah akar dari 16, yaitu 4. Dan di sini B-nya itu adalah B kuadratnya itu adalah 9, yang berarti B-nya itu adalah 3. Lalu kita masukkan ke sumbu mayor. Rumus sumbu mayor adalah 2 dikali A. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu rumus sumbu minor adalah 2 kali B, yang berarti 2 dikali 3. Lalu kita masukkan sesuai soalnya 4 kali sumbu mayor ditambah 2 kali sumbu minor. Lalu kita masukkan saja 4 dikali sumbu mayor yaitu 8 dan 2 dikali sumbu minor yaitu 6. Berarti 4 dikali 8 ditambah 2 kali 6 yaitu 32 ditambah 12, yang berarti hasilnya adalah 44. Panjang waktu spektrum dari elips dengan persamaan X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita identifikasi dulu mana yang A mana yang B. A-nya ini 36, terus B-nya 16. Tapi kan ini bentuknya masih kuadrat, jadi kita bikin jadi A biasa dulu. Karena itu ya pasti akar lah. Nah, kalau bisa mengenai kuadrat kan dari dulu kan di akar. Nah, hasilnya itu 6 dan juga 4. Jadi kita langsung masukin aja ke rumus ini, yaitu 2B kuadrat per A. Jadi langsung aja 2 dikali 16. Kenapa 2 dikali 16? Karena B itu 4. Jadi 16 per 6 sama dengan 32 per 6. Nah, ini variasi aja teman-teman. Kita pakai pecahan campuran, di mana hasil dari pecahan campuran 32 per 6 ini adalah 6 5 2 per 6. Atau kita bisa sederhananya dengan 5 1 per 3. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya bakal ngejelasin tentang persamaan elips melalui titik K, K. Nah, di sini soal yaitu persamaan elips vertikal yang berpusat di titik 0,0 mempunyai puncak yang titiknya yaitu 0,9 dan 0,9 serta melalui titik 6,3 adalah. Nah, rumusnya itu adalah X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, A kuadratnya itu kita masukkan jadinya itu X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per 9 kuadrat sama dengan 1. Nah, 9 kuadrat dijumlahkan itu hasilnya 81. Jadinya X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Nah, intinya itu yang K,4 kita masukkan ke rumus yang ini. Jadinya 6,3 yaitu 6 kuadrat per B kuadrat plus 3 kuadrat per 81 sama dengan 1. Nah, hasil kuadratnya itu kita jumlahin yaitu 36 per B kuadrat plus 9 per 81 sama dengan 1. Terus kita kecilin yang 9 sama 81 kan bisa sama-sama dibagi 9, jadinya hasilnya 36 per B kuadrat plus 1 per 9 sama dengan 1. Nah, biar 9 hilang biar B, B-nya dikaliin sama 9B kuadrat, jadinya hasilnya itu 324 plus B kuadrat sama dengan 9B kuadrat. Terus B kuadratnya kita pindah luas, yaitu 324 sama dengan 9B kuadrat dikurang B kuadrat. Hasilnya itu 324 sama dengan 8B kuadrat. Terus yang 8-nya ini kita pindahin luas lagi, jadi hasilnya itu 324 per 8 sama dengan B kuadrat. Nah, hasilnya ini yang 324 per 8 sama dengan B kuadrat kita masukin ke rumus, yaitu rumusnya yang sesuai kayak awal tadi itu X kuadrat sama dengan B kuadrat plus Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Nah, yang 8-nya kita pindah ke atas, jadinya 8X kuadrat per 324 ditambah Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal persamaan elips di pusat 0, jadi saya sudah membuat soal. Tentukan persamaan elips dengan pusat di 0,0, fokus di min 5,0, F2 5,0 dan panjang minor 8. Kita akan menggunakan elips horizontal, teman-teman. Nah, dengan rumus X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Oke, teman-teman, kita akan melihat sumbu minornya. Sumbu minor.
Nah, karena kita menggunakan elips horizontal, maka sumbu minornya itu 2B. 2B. Nah, kita kan sudah tahu panjang minornya itu 8. Jadi, panjang minornya 8. Jadi, mencari sumbu minor itu adalah 8 dibagi 2 yang berhasil 4. Maka sumbu minor yang sebenarnya adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari A kuadratnya. A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya itu adalah 5 dan 5 kuadrat dan B-nya kuadrat itu adalah 4. Karena di sini ada kuadrat, kita pakai kuadrat juga. Jadi A kuadrat sama dengan 25 ditambah 16 yang berhasil 41. Maka A kuadratnya itu adalah 41. Jadi di soal pertama ini saya mau menjelaskan di sini tuh ada soal persamaan garis H, K. Soalnya itu titik puncak 6,2, fokus satunya itu 5,2 atau yang bisa kita sebut X, Y. Fokus 2-nya itu 3,2 yang bisa kita sebut itu S2, Y2. Ini ada gambarannya dan itu juga ada rumus. Rumusnya itu berupa kurung X min H tutup kurung pangkat 2 per A kuadrat ditambah buka kurung X min H tutup kurung kuadrat per B pangkat 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, pertama kita cari itu pusat. Pusatnya itu pusatnya itu 5 itu dari mana? 5 itu X, kan? X ditambah X2 per A. A itu 2, karena 2 itu titik tengah. Terus koma, ini sama Y2, Y1 ditambah Y2 atau 2 ditambah 2 per 2. B-nya itu juga titik tengah. Jadi hasilnya itu 4,2 atau bisa disebut A, K. A, K itu lagi 4,2. Terus yang kedua, itu kita cari jarak pusat ke puncak atau kita cari A. Itu 6, 6-nya itu dapat dari mana? Itu dapat dari titik puncaknya 6 dikurang 4. 4 itu dapat dari mana? 4 itu dapat dari H. H-nya kan 4. Berarti 6 kurang 4 sama dengan 2. Yang kedua itu kita cari jarak pusat ke fokus 1 itu 5. Berarti C dikurang 5 dikurang X dikurang 5 dikurang 4. 4 itu H. Berarti sama dengan 1. Mencari C kuadrat itu yang kedua itu kita mencari B kuadrat. B kuadratnya itu sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadratnya itu berarti 2. Berarti 2, A2 dikurang C1. C-nya itu 1, berarti berarti 1 kuadrat. Berarti 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1, berarti 4 dikurang 1 sama dengan, berarti 3 itu udah B kuadrat. Terus kita masukin aja, yang ini dimasukin, kan kita sudah mencari semuanya, udah mencari H, udah mencari K, terus A kuadrat, B kuadrat itu udah ketemu, jadi tinggal dimasukin aja sama garis elips. H-nya, X-nya itu tetap X, H-nya itu diganti jadi 4 ini. Terus X, K-nya itu 2. Ini, K-nya 2 ini. Terus udah A-nya, A kuadratnya itu 4. Ini kan A biasa itu kan A-nya kan 2. Kalau di kuadrat itu berarti jadi 4. Terus ini B kuadratnya itu 3. Jadi persamaan elips dari puncak 6,2, fokus 1 5,2, fokus 2 3,2 itu hasilnya buka kurung X min 4 tutup kurung kuadrat per 4 dibagi 4 ditambah buka kurung X min 2 tutup kurung pangkat 2 dibagi 3 sama dengan 1. Ini Jessica dan saya akan menjelaskan soal persamaan garis singgung yang tegak lurus. Jadi untuk mencari persamaan garis singgung kita memerlukan beberapa dari sini. Jadi yang pertama kita harus nyari A dan B. Jadi A-nya itu akar dari 100 yaitu 10 dan B-nya itu akar dari 36 yaitu 6. Lalu kita mencari H dan K-nya yang akan dimasukkan di situ juga, yang berarti H-nya itu adalah 2 dan K-nya itu adalah minus 1. Lalu kita mencari gradiennya. Jadi di sini tertulis 2x min y sama dengan 4. Jadi untuk dapat mencari gradien kita menggunakan rumus y sama dengan mx plus c. Jadi 2x-nya itu kita pindah luaskan, jadi y sama dengan 2x min 4, yang berarti m-nya adalah 2. Lalu kita masukkan ke rumus m1 kali m2 sama dengan minus 1. Jadi m1-nya kita masukkan ke sini, 2 kali m2 sama dengan minus 1, yang berarti m2 sama dengan minus 1 per 2. Lalu kita langsung ke persamaan garis singgungnya. Jadi kita masukkan K yaitu minus 1 bertemu min jadi plus 1. Lalu kita masukkan M-nya yaitu minus 1/2 dan H-nya yaitu 2
lalu plus minus akar dari A kuadrat yaitu 10 kuadrat, plus B kuadrat yaitu 6 kuadrat, dikali M kuadrat yaitu minus 1/2 kuadrat. Lalu langsung kita hitung aja, Y plus 1 sama dengan min 1/2X ditambah 1, karena minus 1/2 dikali min 2 adalah 1, lalu plus minus akar dari 100 tambah 36 dikali 1/4. Lalu hasilnya adalah minus 1/2X ditambah 1 plus minus 109. Lalu kita akan memindah luaskan Y plus 1. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan minus 1/2X ditambah akar 109. Oke, perkenalkan, nama saya Dimitri Fahmi, dan kali ini saya akan menjelaskan salah satu soal persamaan garis simbol yang dimana ini materi itu menggunakan gradien. Nah, soalnya jika dilakukan persamaan garis simbol elips X kuadrat min 25 tambah Y kuadrat per 36, ini saya lupa tambahin sama dengan 1 yang sejajar dengan garis Y sama dengan X plus 2. Nah, pertama-tama kita identifikasi dulu nih titik A dan titik B nya. A kuadrat itu 25, B kuadrat itu sama dengan 36, dan gradien itu sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya gimana sih? Kalau pakai rumus garis simbol elips yang model gradien, itu rumusnya mx plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini kita tinggal masukin aja, gradiennya kan 2, berarti 2x plus minus akar 25 dikali 2 kuadrat. Jadi kita kuadratin dulu 2-nya, terus ditambah sama 36. Nah, Y sama dengan min 2x plus minus akar 25 dikali 4 ditambah 36. Nah, hasilnya di sini Y sama dengan 2x plus minus akar 100 ditambah 36. Nah, mungkin barangkali teman-teman ada yang nanya, ini kan masing-masing bisa dijadiin 10 ataupun 6 ya, tapi nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada penyumbang di dalam akar itu, kita tambahin aja. Hasilnya jadi akar 136. Terus di sini kita sederhanain dengan cara 2x plus minus akar 4 dikali 34. Hasilnya ini nih, Y sama dengan 2x plus minus 2 akar 4. Atau aku mau gambarin mungkin lebih panjangnya, jadi 2x plus 2 akar 34 yang Y sama dengan 2x min 2 akar. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf tapi kalau misalnya penjelasannya kurang jelas. Dadah. Halo semua, perkenalkan nama saya Sandra Dinda Setiawan. Di sini saya bakal menjelaskan tentang persamaan garis simbol lingkaran yaitu elips. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu salah satu persamaan garis simbol lingkaran x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 5 yang sejajar dengan garis y min 2x plus 7 sama dengan 0 adalah. Nah, pertama-tama kita bakal cari gradiennya dulu. Rumus gradiennya itu Y sama dengan mx plus c. Nah, terus garis ini kita tulis di bawahnya, yaitu Y min 2x plus 7 sama dengan 0. Terus yang min 2x nya kita pindah luas ke kanan, jadinya Y plus 7 sama dengan 2x. Terus habis itu plus 7 nya juga dipindahin luas, jadinya Y sama dengan 2x min 7. Karena kita mau cari persamaan garis simbol elips, jadi akar kuadrat kan sama dengan 9. Kita akarin jadi A sama dengan 3, begitu juga B kuadrat kita akarin jadi B sama dengan 2. Terus kita masukin ke rumus persamaan garis simbol elips. Nah, rumusnya itu Y min B sama dengan M buka kurung X min A tutup kurung plus minus M akar M kuadrat plus 1. Terus tinggal kita masukin aja. Y nya kan nggak ada, jadi ditulisnya Y, terus B nya itu 3, ya jadinya Y min 3 sama dengan M nya 2, terus buka kurung X min 2. Kali 2 itu dapat dari sini. Terus plus minus R nya itu dapat 5. Jadi ditulisnya tuh di sini. Nah, terus akar 2 kuadrat plus 1. Ditulis lagi di bawahnya Y min 3 sama dengan kita kaliin 2 kali X 2X 2 kali min 2 sama dengan min 4 plus minus akar 5, terus ditambahin juga ini sama dengan akar 5. Terus Y min 3 sama dengan 2X min 4 plus minus akar 25. Terus akar 25 nya ini jadi 5. Terus di bawah lagi Y sama dengan 2X min 4 plus 3 plus minus 5. Terus Y sama dengan 2X min 1 plus minus 5. Terus kita masukin, jadi persamaannya itu Y sama dengan 2X min 1 plus 5. Nah, kita masukin
ini ke bentuk umumnya, yaitu y min x plus 4 sama dengan 0. Bentuk umum yang kedua, y min 2x plus 6 sama dengan 0. Oke, di sini saya mau menjelaskan soal yang kedua. Ini udah ada soal serta jawabannya, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Di sini saya punya soal x kuadrat per 1 ditambah y kuadrat per 4 sama dengan 1 dengan p-nya itu dengan titik 2,0 x, y nya. Sebelum itu kita cek dulu apakah soal yang saya buat itu di dalam kurang dari 1 atau lebih dari 1 atau 1. Kalau misalnya lebih dari 1 berarti itu tandanya di luar elips. Dicek dulu x kuadrat, x nya 2 berarti 2 pangkat 2 per 1 ditambah y nya itu 0 berarti 0 pangkat 2 per 4 sama dengan 1. Dijabarin 2 pangkat 2 itu jadi 4 dan 0,0 ya tetap 0. Ini disamakan penyebutnya jadi 4 bagi 1 kali 4 itu 16, 4 bagi 4 kali 0 itu 0, berarti hasilnya itu 16 per 4 sama dengan 4. Itu berarti tandanya di luar elips. Lalu kita cari titik 2,0 nya, nanti nyari y nya, ini kan nyari y nya. 2,0 ini berarti y dikurang y1 sama dengan m buka kurung x dikurang x1 tutup kurung. Y dikurang 0, y1 nya itu 0, berarti y dikurang 0 sama dengan m buka kurung x dikurang 2 tutup kurung. Itu dikali silang atau dikali distributif, y sama dengan m buka kurung x min 2 tutup kurung dikali distributif, di m dikali x itu jadi mx, m dikali min 2 jadi min 2m. Berarti ini sudah ketemu y-nya, yaitu mx min 2m. Terus kita langsung masukin aja soalnya x pangkat 2 per 1 dibagi per 1 ditambah y-nya itu ini jadi buka kurung mx min 2m tutup kurung pangkat 2 per 4 sama dengan 1. Ini kita bagi 4 jadi 4x pangkat 2 ditambah buka kurung mx min 2m tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4. Terus ini di yang mx dikurang yang mx min 2m itu di pangkat 2 itu jadi 4x nya itu tetap 4x ditambah buka kurung m pangkat 2 x pangkat 2 dikurang 4m pangkat 2 x ditambah 4m pangkat 2 tutup kurung. Ini 4 yang di luar itu dimasukin jadi min 4 sama dengan 0. 4x diturunin 4x ditambah yang ini di buka tanda kurung itu dihapus jadi 4x ditambah m pangkat 2 x pangkat 2 dikurang 4m pangkat 2 x ditambah 4m dikurang 4 sama dengan 0. Lalu kita terus kita mencari ABC-nya. ABC-nya itu jadi penyebutnya itu dikali jadi 4 buka kurung 4 ditambah m pangkat 2 tutup kurung x pangkat 2 dikurang 4m pangkat 2 min 4m pangkat 2 x ditambah buka kurung 4m pangkat 2 min 4 tutup kurung sama dengan 0. Jadi itu kita sudah menemukan A, B, dan C-nya. A-nya itu 4 tambah M pangkat 2, B-nya itu min 4M pangkat 2, C-nya itu 4M pangkat 2 min 4. Lalu kita cari determinannya. Determinannya itu misalkan B pangkat 2 min 4AC. Berarti B-nya masukin, tadi B-nya itu min 4M pangkat 2, berarti min 4M pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 lagi dikurang 4 dikali A-nya itu 4 tambah M pangkat 2 dikali C-nya itu 4M pangkat 2 dikurang 4 dengan 0. Lalu setelah itu kita dikali dulu yang min 4M pangkat 2 dipangkat 2 lagi, berarti min 4M pangkat 2 dikali min 4M pangkat 2 itu hasilnya 16M pangkat 4. Terus dikurang 4 karena berarti ini udah masuk
pangkat 2 itu dari 4 dikali 4M pangkat 2 jadi 16M pangkat 2 dan 16 nya itu dari 4 dikali ini 4 ditambah 4M pangkat 4 itu dari M pangkat 2 dikali 4M pangkat 2 dikurang 4M pangkat 2 itu dari M pangkat 2 dikali min 4 hasilnya min 4M pangkat 2 sama dengan kurung sama dengan 0 habis itu kita disamakan penyebutnya enggak, di distributif sama penyebutnya ini tetap 16M pangkat 4 dikurang 4 kita kurung 4M dapat dari mana? Dari sini kan tadi kan yang M pangkat 2 dikali 4M pangkat 2 itu hasilnya 4M pangkat 4 jadi kita kali depan terus ditambah 12M pangkat 2 itu dapat dari 16M pangkat 2 dikurang 4M pangkat 2 jadi hasilnya 12M pangkat 2 dikurang 16M dari sini sama dengan 0 terus lalu kita kalikan dengan 4 sini kan tadi kan di rumus determinan kan ada B pangkat 2 dikurang 4 itu kan termasuk rumus jadi yang hasil ini yang di dalam kurung itu dikali sama 4 nah ini kan ada 4 di luar kurung jadi dikaliin ke dalam kurung min 4 kali 4M pangkat 4 itu hasilnya min 16M pangkat 4 dikurang 4 M pangkat 2 itu dapat dari min 4 dikali 12M pangkat 2 itu hasilnya min 48 min 48M pangkat 2 habis itu min 4 dikurang min 4 dikali min 16 itu hasilnya plus 64 sama dengan 0 habis itu kita bagi 16 M pangkat 4 dan min 16 M pangkat 4 itu habis dikalikan bagi 17 habis itu min 48 M pangkat 2 dibagi 16 itu hasilnya min 3 M pangkat 2 64 dibagi 16 itu hasilnya 4 lalu 4 diturunin 4 sama dengan ini kan min 3M kalau pindah luas itu jadi plus jadi 3M pangkat 2 M sama dengan 4 bagi 3 M sama dengan plus minus akar 4 per 3 dijabarin lagi karena ini 4 per 3 masih bisa keluar 4 nya jadi M sama dengan plus minus 2 akar 3 per 3 ini kan plus minus jadi ada dua jawaban plus dan minus jadinya M1 nya itu yang plus itu buka kurung 2 akar 3 per 3 itu kurung jawaban yang kedua yaitu M2 min buka kurung 2 akar 3 per 3 itu kurung jadi hasil dari hitungan X kuadrat per 1 ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dengan P nya itu 2,0 atau X nya itu 2,0 yang berada di luar elips punya jawaban yaitu M1 nya yaitu pilih ini adalah jawaban di luar elips. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan soal tentang garis singgung pada elips. Ini ada salah satu contoh soal garis singgung pada elips. X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, yang melalui titik keluarnya yaitu T 5,3. Oke, kita akan menggunakan rumus X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang pertama kita akan ini kan titik keluarnya itu adalah X, Y. Titik luar X dan Y, gitu kan teman-teman. Maka kita akan mencari A-nya dulu nih. A kuadrat sama dengan A-nya berapa? Di soal udah tertera A-nya itu 9. B kuadratnya berapa? B kuadratnya yaitu 4. B kuadratnya 4. Jadi A kuadrat 9 dan B kuadrat itu adalah 4. Dan XY-nya itu adalah 5,3. Nah, selanjutnya kita akan mencari, kan yang dicari itu X kuadrat dan Y kuadratnya ya. Jadi X kuadrat itu berapa tadi? X-nya itu 5. Jadi 5X, 5 kali X kuadrat 5X per 9. A-nya 9 ya. Ditambah 3Y per 4 sama dengan 1. Jadi kita di sini akan menggunakan garis silang, kali silang teman-teman.
9 dikali 4 itu 36. Nah, 5x dikali 4 sama dengan 20x. Per berapa? 9 kali 4 yaitu 36. Selanjutnya kita akan mencari y-nya. Y-nya 3 kali 9 yaitu 27. 27 y. Per 9 kali 4 teman-teman berapa? 36 ya betul. Jadi persamaan garis singgung yaitu 20x ditambah 27y sama dengan 36. Oke, mungkin segitu saja teman-teman penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.